أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Padang, Monumen Khatulistiwa. Gunung Padang itu adalah sebuah balok atau lempengan, atau dalam istilah Al-Qur'annya lempengan itu Zabur. Nah, di atasnya banyak lempengan-lempengan yang kecil. Jadi tidak seperti gunung, dia lebih seperti balok, gunung balok. Nah, kalau kita tarik garis dari Singgasana ke Gunung Masjid, sebenarnya ke aula, cuma aula itu nggak kelihatan di Google. Jadi titik yang terlihat itu Gunung Masjid. Jadi Gunung Masjidnya saya anggap sebuah titik. Dalam penglihatan yang lain, nah seperti itu dia. Kurang lebih ini adalah arah dari balok Gunung Padang ini. Garis yang ditarik dari Singgasana ke Gunung Masjid membentuk sudut 343 derajat. Itu dia. 343 derajat. Kalau kita naik, garis itu kita sebut garis 343. Nah, surat ke-34 ayat 3 bagian Z mengatakan tidak tersembunyi darinya seumpama debu di langit dan tidak di bumi, dan tidak yang lebih kecil dari itu dan tidak yang lebih menyolok, melainkan di dalam kitab yang nyata. Tiga empat tiga, garis 343. Kalau kita naik, kita perpanjang garis itu. Nah, ternyata garis itu melewati Gunung Pangrango. Jadi dia mengarah ke gunung juga. Gunung Pangrango. Kalau lebar garis ini 15 kilo, lebarnya, nah garis ini lewat ke rumah saya di Cibinong. Melewati Monas, melewati Kota Bangkok. Kalau lebarnya 15 kilo ya. Tapi kalau lebarnya cuma 1 senti ya enggak. Garis ini adalah garis khatulistiwa di zaman Daud, bahkan di zaman Nabi Musa. Gunung Pangrango. Garis itu melewati Gunung Pangrango.
Nah, pernah Anda mengira Malaka itu dulu di sana? Nah, karena rotasi ini, karena bumi berputar mengikuti arah garis 343 ke sana, maka Malaka dan Sumatera bergerak ke sana. Malaka dan Sumatera bergerak ke sana. Nah, itu dia bergerak itu gerak lempengan. Nah, makanya terjadi gunung Bukit Barisan di sebelah barat Pulau Sumatera, tidak di sebelah timur. Saksinya Bukit Barisan atau Pegunungan Andalas di bagian barat Pulau Sumatera. Nah, itu dia, Bukit Barisan. Karena lempengan tektonik Pulau Sumatera ini bergeraknya ke sana. Mungkin juga bersamaan dengan Pulau Jawa juga. Maka juga pegunungan Pulau Jawa itu pegunungannya di selatan, tidak di utara. Nah, itu dia garis rotasi bumi di zaman Nabi Musa. Karena Gunung Padang itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Nah, ini contohnya tanah hijau. Tanah hijau itu dulu Anda tidak lihat, itu dia udah keluar dari sarangnya. Tadinya tidak di sana. Tanah hijau, tadinya dia di situ. Nah, karena rotasi bumi mengarah ke sana, karena bumi berputar mengikuti garis 343 arah ke sana, maka tanah hijau bergerak arah ke sana. Nah, dia bergerak. Begitu juga Amerika Selatan ini. Gerak rotasi bumi ke sana, Amerika Selatan bergerak ke sana. Nah, jadi pegunungan Andalas dan pegunungan Andes itu bersaudara. Di Antartika ditemukan batu bara. Sebagai bukti dulu banyak pohon di Antartika. Berarti Antartika dulu di daerah tropik. Nah, dengan gerak rotasi bumi inilah dia akhirnya gaya yang menggerakkan Antartika ke kutub selatan adalah gaya rotasi 343. Jadi gerak rotasi ke sana, Antartika geraknya ke sana. Itu. Antartika. Australia juga begitu. Nah, fenomena itu berkaitan dengan kisah Nabi Musa menyeberangi
menyeberang ke Pulau Jawa. Maka itu dia diperintah untuk berjalan pada malam hari agar sampainya subuh. Nah, sampainya subuh di laut yang suka kering. Maka bahwa berjalanlah hamba-hambaku pada malam. Lailan di sini. Engkau akan diikuti. 4423. Nah, di 277 tidak dibilang malamnya. Dan sesungguhnya kami telah wahyukan kepada Musa bahwa berjalanlah karakter hamba-hambaku. Ini bagian A-nya. Nah, di bagian B-nya, maka adakan bagi mereka perjalanan. Tarikot di sini perjalanan di laut yang suka kering. Fi bahri yabasan. Laut yang suka kering. Kata kering ini kan dikamuskan di dua tempat. Biji yang kering, tidak biji yang basah dan tidak biji yang kering. Kemudian ranting yang hijau dan yang lain sudah kering. Nah, di dua tempat itu dikamuskan kata kering. Endingnya di laut ini. Bahri yabasan. Laut yang suka kering. Jangan engkau takut tertangkap dan jangan takut. Nah, saya punya pengalaman ini. Waktu SD kelas 6, kita berjalan di pantai air manis. Waktu pagi kita sampai di sana, guru saya mengatakan, nah itu, kita bisa jalan ke pulau itu katanya. Tapi kalau nanti udah agak siang, airnya ada naik katanya. Benar, waktu kita pulang, sekitar jam 11 barangkali. Nah, yang jalan tadi itu udah tertutup oleh air, udah nggak bisa lagi jalan ke sana. Jadi saya punya pengalaman pribadi tentang laut yang suka kering ini. Bukan lihat di video-video, yang mengalami. Jangan engkau takut tertangkap dan jangan engkau takut. Jadi Nabi Musa sudah disugesti oleh Allah. Jangan takut. Bawa aja dia ke arah. Nah, tapi ketika Nabi Musa sampai di sana, itu lautnya udah tertutup. Pasang udah naik. Itu persoalannya kan. Nah, ini posisi laut suka kering itu dikunci oleh fosil kudanil litrinil. Gitu. Jadi laut suka kering itu di sana. Ini tempat matahari terbit itu Pulau Jawa. Maka mereka bertemu di tempat matahari terbit. Jadi arahnya itu dikasih tahu di Quran. Arah matahari terbit di zaman Nabi Musa itu di Pulau Jawa. Nah, maka ketika dua golongan itu kelihatan satu kepada yang lain, jadi sudah saling adegan, pengikut-pengikut Musa berkata, sesungguhnya kita akan tertawan. Di dalam 1. Di 60 mengatakan tadi mereka bertemunya di arah Pulau Jawa. Disitulah peran Gunung Padang sebagai monumen khatulistiwa. Nah, Nabi Musa bilang tidak sekali-kali. Sesungguhnya bersamaku pemeliharaku. Sesungguhnya dia akan kenalkan penyelesaian.
Karena udah dapat firman dia bahwa Fir'aun itu nanti akan ditenggelamkan. Nah, turunlah wahyu. Nabi Musa juga nggak tahu kalau tongkat ini nanti bisa jadi penyelesaian, dia nggak tahu. Dan kami wahyukan kepada Musa bahwa pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka tergulung. Nah, di sini dikamuskan falak. Di sini dikamuskan. Jadi kalau Anda baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu falak di sini tergulung. Gulungan, bukan belah. Karena laut di sini tidak terbelah. Kalau belah itu sakot. Di surat Ar-Rahman ayat 37. Wayan sakatis sama ufakanat wardatan kadihan. Apabila terbelah bumi, terbelah langit, maka jadilah dia merah seperti mawar yang merah. Ar-Rahman 37. Beda belah dengan tergulung. Nah, di sinilah dikamuskan faliku. Nah, faliku itu kan penggulung. Nah, isbah, subuh. Subuhnya digulung. Nah, makanya bumi itu berputar. Jadi kalau Anda membaca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, rabbil falaq, Rab yang menguasai gulungan, maka itu ikatan-ikatan itu akhirnya terbuka. Dia jambi-jambi kan pakai ikatan itu. Waktu itu kan Nabi membacakan itu, terbuka ikatan itu. Nah, ikatan, Anda kalau ngikat tali kan tergulung nggak talinya. Terbuka dia. Pemelihara gulungan. Karakter pemelihara gulungan. Jadi bukan belah ya. Memang ada ayat itu mengatakan yang menggulung biji dan buah cuman dikotil kan yang terbelah biji. Ya, kita harus mengikuti kamus yang ada. Bagaimana biji itu tergulung, biji dan buah itu digulung. Jadi tergulung. Nah, di sini ada pekamusan kata azim. Kamus pertama kata azim di sini. Jurang yang azim, jurang yang dalam, atau jurang yang panjang. Bukan besar. Nanti kamus keduanya waktu Hudhud yang bilang, walaha arsun azim, baginya ars yang menjulang tinggi. Azim itu dikamuskan dengan baik sekali. Nah, ini dan kami dekatkan ke sana yang lain. Berarti tentara Fir'aun dan Fir'aun didekatkan ke sana. Berarti lempengan Afrika itu bergerak ke sana. Bergerak dia ke situ. Ini yang tidak ada pada konsep lama. Konsep Bible tidak ada. Lempengan tektonik mana yang bergerak kalau dia ke Laut Merah? Kalau ke Laut Merah berarti kan dia nyebrangnya 2 kali. Sungai Nil dan Laut Merah. Karena aktivitas itu kan di seberang sini nih. Jadi teori lama itu udah gugur. Nah, itu dia. Tenggelamlah Fir'aun dan tentaranya di Laut Selatan Pulau Jawa. Tapi badannya Fir'aun diselamatkan. Kalau dari Al-Quran kan dibilang keluarga Fir'aun itu juga ditenggelamkan. Ya. Ini cerita ansih dari Al-Quran. Dan kami dekatkan ke sana yang lain. Bagaimana ekspresi Anda? Kata-kata ini yang didekatkan itu gimana? Lempengan tektonik yang mana yang bergerak? Enggak diceritakan di Bible. Nah, dan kami dekatkan. Kata azlafa ini 3 kali disebut sebagai
mendekatkan surga. Jadi ini kamus mukamnya. Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang bersamanya semuanya. Kemudian kami tenggelamkan yang lain. Nah, berarti sah Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan di laut Jawa Selatan. Sesungguhnya di dalam itu ada penanda, tetapi tidak ada kebanyakan mereka yang percaya. Maka itu di 667 dikatakan untuk setiap kabar ada faktanya dan nanti kamu akan mengetahuinya. Ini makanya tidak heran kalau di Bengkulu itu ada 2 gunung Mesir. 2 gunung Mesir aja saya pakai Google. Di Lampung ada 2 juga, Mesir Ilir dan Mesir Udik. Di Pulau Jawa juga ada 2, Mesir Kale di Indramayu dan Desa Mesir di Wonogiri. Bagaimana ada Mesir-Mesir itu di situ? Nah, yang fantastik itu kan yang bikin susunan ini bersifat aksioma. Fosil kuda Nil ditemukan di Trinil. Berarti Trinil dan Nil itu dulu menyambung. Sungai yang menyambung. Susunan ini bersifat aksioma karena ada fosil kuda Nil di Trinil. Jadi kapur barus untuk pembalseman itu didatangkan dari Barus. Barus itu memang di situ. Bahkan ada kiai Mesir di Nusantara, di desa Sungsang. Kiai Mesir. Fosil kuda Nil ditemukan di Trinil, Pulau Jawaz. Laut suka kering, desa Mesir, fosil kuda Nil, Trinil, piramida. Sesungguhnya di dalam itu ada penanda, tetapi tidak ada kebanyakan mereka yang percaya. Nah, di zaman Nabi Musa, maka mereka bertemu di tempat matahari terbit. Nah, itu makanya saya bilang Gunung Padang dan Kisah Musa itu terkait. Tempat matahari terbit itu di sana. Sahara dulu daerah tropik sudah dibuktikan dengan pesawat ruang angkasa. Ada CD-nya BBC. Nah, ini Marro, saudara. Engkau lihat Jibal, engkau kira dia diam. Padahal dia berjalan. Marro di sini. Seperti berjalannya awan. Jadi itu dia rotasi bumi masa lalu. Pada masa Musa juga sudah seperti ini. Sama Nabi Musa juga ada seperti ini. Dan kita sudah memproklamirkannya pada seminar ketiga. Ya, kuliah ketiga. Tanggal 8 November 2020 kita sudah memproklamirkan. Ya, dulu rotasi bumi itu seperti itu. Kutub utaranya di situ. Di Afrika. Nah, di sini kutub utaranya posisinya. Tapi di zaman Musa, Afrika itu tidak di sini. Kutub utara. Maka
Maka itu Afrika itu kemudian bergerak menuju ke sini. Ya, dengan rotasi Gunung Padang. Nah, kutub selatannya kira-kira di situ, di dekat Hawaii. Kutub selatan. Situ dia, kutub selatan. Ini Ahad tanggal 8 bulan 11 2020 itu dideklarasikan. Nah, demikian Monumen Khatulistiwa Gunung Padang 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita adakan ekspedisi insya Allah tanggal 9 dan tanggal 10 ke Gunung Padang. Bagaimana Gunung Padang 2, Gunung Padang 3, Gunung Padang 4, Gunung Padang 5, Gunung Padang 6. Anda bisa mendengarkannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti ekspedisi ke Gunung Padang.